saudara yang sudah bergabung bersama dengan kami dalam program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara, baik yang dari kota Purwokerto maupun yang berasal dari luar kota Purwokerto. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dan bersama-sama malam ini kita mau menyatukan hati, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan dan menyatakan kasih kita di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku
lebih dalam menjadi kerinduan kami, dengan dekat, tinggal dekat dengan Engkau, melekat kepada kasih-Mu. Buat kami berjalan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu, dan kami berjalan sesuai dengan kehendak serta rencana Tuhan di hidup kami. Biarlah kehidupan kami terus memancarkan kebaikan-Mu, kehidupan kami terus memancarkan nama-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan. Dan nama Yesus, nama yang besar itu tinggal tetap di dalam hati kami masing-masing, tertanam di dalam hati kami masing-masing, untuk kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang taat dan setia. Dan biar malam hari ini Tuhan, kami mau membuka hati dan telinga kami, mendengarkan dan belajar sabda firman Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan berkat firman-Mu kepada kami malam hari ini. Bicara Tuhan kepada kami sekalian, kami membuka hati kami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima berkat firman Tuhan, katakan amin. Amin, amin. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Selamat malam. Posisi di Purwokerto malam hari ini hujan deras. Ya. Kiranya sinyal tidak jelek saat ini. Kita berdoa kiranya kita sama-sama bisa belajar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat malam untuk Pak Musi yang ada di Solo. Selamat malam untuk Ibu Nugrah, Mas Dimas. Selamat malam untuk Pak Victor. Selamat malam untuk Bu Erlina. Selamat malam untuk Bu Yuli Nurhayati. Malam hari ini kita mau bincang-bincang ya, gendu-gendu rasa. Baru dapat bahasa Banyumasan, gendu-gendu rasa, bercakap-cakap ya, saling tukar pikiran tentang kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa sih yang dalam hidup ini tidak pernah mengalami yang namanya kesedihan, mengalami yang namanya kesusahan, mengalami yang namanya kekecewaan. Ya, pasti kita semua pernah dan bahkan sering mengalami hal-hal yang seperti itu, yang membuat kehidupan kita seperti atau seolah-olah tidak bisa menemukan jalan keluar atas setiap masalah. Sepertinya seolah-olah gelap, buntu. Apa yang kita hadapi seolah-olah tidak ada jawaban dari Tuhan. Nah, seolah-olah demikian. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pasti setiap kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Yang namanya kehidupan tidak selalu mulus jalannya, ya kan? Kita tahu bahwa jalan tol pun yang baru dibuat, yang baru diresmikan pun tidak semulus yang kita bayangkan dengan kata-kata jalan tol itu wah enak, menyenangkan, lurus, tidak bergeronjal-geronjal, tidak bergelombang. Tapi faktanya jalan tol pun juga sama, masih bergelombang, masih berbunyi teletak, 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 teletak. Ya kan? Ada ketidaknyamanan. Apalagi kehidupan kita itu ada banyak yang membuat tidak nyaman dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, begitu juga pada waktu peristiwa Yesus mati di kayu salib membuat kehidupan para murid-murid pada waktu itu ya mengalami kegelapan, mengalami kekecewaan, mengalami kesedihan, ya kan? Nah, malam hari ini kita akan bincang-bincang dengan satu
peristiwa di mana para murid Yesus itu masing-masing mengambil jalannya sendiri-sendiri, mengambil jalannya sendiri-sendiri. Nah, yang tadinya nelayan kembali jadi nelayan, ya kan? Aku kurang tahu kalau yang tadinya tukang pajak, apakah kembali narik pajak lagi, saya kurang tahu itu. Tapi yang jelas masing-masing tidak memiliki pegangan hidup dalam kehidupannya karena kehilangan sosok guru yang mereka harapkan, yang menjadi penolong mereka, penuntun kehidupan mereka. Kita akan melihat kisah dua orang murid Yesus yang sedang kecewa. Dia punya pengharapan bahwa Yesus itu menjadi pembebas bagi bangsa Israel, ya kan, pembebas, ya. Kita membaca Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Ini panjang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Oke. Saya nanti akan saya compare dengan bahasa Banyumas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pak Musi mungkin kurang paham dengan bahasa Ngapak ya. Tapi saya coba untuk menjelaskannya dengan sebisa saya. Bunyi firman Tuhan di Lukas pasal 24 ayat 13, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Ya, kampung yang bernama Emmaus. Emmaus itu memiliki arti sumber air panas, saudaraku. Ya, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi Yerusalem ke Emmaus itu jaraknya sekitar 7 mil. Atau dalam catatan Google Map itu 11 kilometer. Ya, 11 kilometer. 11 kilometer kisarannya sampai dengan 12 kilometer, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di sini dalam perjalanan 11 kilometer. Kalau saya lihat di Google Map itu, ya, perjalanan dengan mobil itu kurang lebih setengah jam. Ya, kurang lebih setengah jam. Ya, kalau perjalanan sepeda berapa jam? Ntar aku lihat dulu. Kayaknya 1 jam deh. Nah, kalau pakai sepeda itu 1 jam lebih. Itu sepeda ontel tapi ya. Sepeda ontel. Bukan sepeda listrik ya. Kalau ditempuh dengan perjalanan kaki kurang lebih 3 jam. 3 jam, saudaraku. Jadi berapa mil? 7 mil sama dengan 11 mil. 11 kilo. Oh, 7 mil sama dengan 11 kilometer. Itu ditempuh dengan jalan kaki kurang lebih 3 jam. Seperti jaraknya Purwokerto sampai ke Cilongok. Ya. Nah, itu dia. Purwokerto Cilongok. Nah, itu jalan kaki 3 jam. Nah, saudara bisa bayangkan mereka sedang berjalan kaki dari Yerusalem ke Emmaus selama 3 jam dengan cara tempuh 7 mil atau 11 kilometer, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Itu artinya mereka sedang bercakap-cakap tentang satu peristiwa, berita yang sedang viral, berita yang sedang trending topik, berita yang sedang gempar, ya.
berita yang menghebohkan. Apa itu berita yang menghebohkan? Nah, peristiwa di Yerusalem, ya, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, ini mereka sedang gendu-gendu rasa dalam sebuah perjalanan, ya kan? Rasan-rasan. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, ketika mereka sedang berjalan dari Yerusalem, ya, ke Emmaus, ya, kita tidak tahu apa maksud mereka berdua menuju ke Emmaus, ya kan? Apakah sengaja ingin mengasingkan diri, ya kan? Karena apa di Yerusalem terngiang-ngiang dengan sosok gurunya, ya, yang sedang viral, yang sedang heboh, yang sedang trending topik di Yerusalem itu berita tentang peristiwa Yesus yang mati di kayu salib, dan berita tentang Yesus yang tidak ada di kuburan, dan terjadi peristiwa lagi berita tentang kabar bahwa Yesus sudah menampakkan diri kepada para perempuan-perempuan saudara-saudara mereka. Di antaranya adalah Maria Magdalena. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika mereka sedang berjalan, ya, di situ Yesus datang dan mendekati mereka. Nah, ayat yang selanjutnya silakan dibaca. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, ketika Yesus mendatangi mereka dan berjalan dengan mereka, di situ Kleopas ya, dan temannya yang tidak disebutkan namanya itu, ya kan? Jangan tanya siapa nama teman Kleopas, saya juga tidak tahu. Ya kan? Yang jelas Kleopas tidak sendiri di situ. Masa sendirian ngobrol dewek, ya kan? Terus ditemani sama Yesus dalam tubuh kebangkitan. Tapi di situ Kleopas dan temannya tidak sadar, tidak mengenal bahwa yang berjalan dengan mereka itu adalah Yesus, Tuhan Yesus. Oke, lanjutkan. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ketika Yesus berjalan mengiringi mereka berdua, Yesus bertanya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Maksudnya ketika ditanya malah tambah sedih dia. Galau. Ya kan? Baper. Baper. Jane ko sekloron agi pada kandan apa nang dalan kie, gitu loh. Kalau dalam dialek bahasa Banyumas begitu. Pada ngamang apa? Ngamang apa sih? Ngomong apa sih gitu. Ya kan? Wong sekloron kuwi mandek karo rai nelongso. Rai nelangsa kebacut ini kan nelongso. Ya. Wong sakloron kuwi mandek karo rai nelangsa. Ternyata bermuka muram di situ dalam pengertian orang Banyumas itu wajah memelas ya, nelangsa banget gitu. Ya. Kenapa mereka berwajah muram? Mengapa mereka merasa nelangsa, sedih? Ya, nelangsa itu lebih daripada sedih, seolah-olah tidak ada orang yang mengerti apa yang terjadi dengan perasaannya, hatinya yang terjadi. Cenderung hopeless. Makanya mereka meninggalkan Yerusalem ke Emmaus, mungkin mereka tidak mau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, karena nggak ketemu dengan mereka. Nah, terus lanjut. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya,
Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ya, Lanjut. Kleopas itu ketika mendengar pertanyaan daripada Tuhan Yesus yang tidak dikenali oleh mereka, Kleopas bertanya, "Deane rika siji sine wong mancanang Yerusalem seorang ngerti ngenani kedadian nang kana akhir-akhir kia apa yang terjadi?" Ya, apa yang terjadi hari-hari ini gitu kan? Berita-berita yang lagi viral apakah nggak ngerti kemana baik gitu kan? Terus ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Lanjut. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Nah, saudaraku, fakta salib, Yesus mati, Yesus disalib, itu disaksikan oleh orang banyak, ya kan? Tidak disaksikan oleh satu orang, dua orang, tapi oleh orang banyak. Bahkan seluruh Yerusalem gempar. Seluruh Yerusalem viral. Seluruh Yerusalem tuh heboh bahwa ada seorang yang bernama Yesus itu disalibkan. Yesus dari Nazaret itu disalibkan. Di situ dia mati, dikubur, dijaga oleh pasukan Romawi, dan batu penutup kuburnya itu terguling, gelinding. Gelundung. Ya, gelinding apa gelundung? Orang Banyumas gelundung. Oh, gelundung. Kalau gelundung itu orang Malang ya gelundung-gelundung. Kalau gelinding itu ya rupanya berbeda. Anti gelundung orang Banyumas dengan gelundung orang Malang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, orang gelundung Banyumas dipikir orang Malang itu gelinding. Ya. Terus? Lanjut. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya, bangsa Israel pada waktu itu dijajah oleh kerajaan Romawi. Jadi pengharapan mereka berdua bahwa Yesus itu akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Tapi kandas di tengah jalan karena Yesus mati, disalibkan. Mereka kecewa, mereka hopeless, mereka nelangsa, mereka muram mukanya, ya. Mereka sampai menyingkir ke Emmaus. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lanjut. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ya, lanjut. Lalu ia berkata kepada mereka. Kepada mereka itu berarti kepada Kleopas dan temannya, ya. Yang tidak disebutkan namanya itu. Ya. Lalu saya ulangi. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Oke, stop sampai di situ. Nah, kalau kita membaca bagian ayat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa ayat berapa yang di atasnya? Yang mana tuh? Ya, hai kamu orang bodoh. Apa maksud daripada perkataan Yesus ketika
Kleopas dan temannya ini tidak mengerti apa yang sedang terjadi itu, seharusnya mereka tanggap. Mereka cepat tanggap apa yang terjadi itu sesuai dengan apa yang pernah diucapkan oleh Yesus. Apa yang mereka baca dari kitab suci. Kitab suci maksudnya perjanjian lama. Saudaraku yang di mana dalam kitab suci itu menubuatkan tentang siapa dan apa yang akan terjadi dengan Mesias. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi di situ dikatakan, ya, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu. Kenapa kamu tidak tanggap? Kenapa kamu tidak paham? Ya, ketika membaca kitab suci nggak paham-paham, harusnya tanggap, harusnya paham bahwa Yesus itu mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan itu yang terjadi, yang mereka lihat, tapi mereka nggak sadar sampai di situ. Di sini dikatakan kalau orang Banyumas, kowe deneng pada bodoh temen lan angel percaya maring kabeh sing wis diomongna nabi-nabi. Ya kan? Apa itu? Angel percaya, bodoh temen sih, ngono bae nggak ngerti-ngerti. Bodoh temen sih, nah itu. Ya bodoh temen sih, ngono bae orang ngerti, gitu kan? Padahal kitab suci sudah mengatakan hal yang demikian, sudah dikasih tahu sebelum-sebelumnya. Yesus sudah kasih tahu sebelum-sebelumnya. Nah itu hal yang pertama. Hal yang kedua, di situ dikatakan bahwa Yesus mengajar mereka seluruh perjanjian lama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentang apa yang terjadi dengan Yesus, ya, seluruh perjanjian lama, tentang kitab Taurat, kitab Musa, ya, Musa, itu nabi-nabi, kitab nabi-nabi, ya, termasuk kitab Mazmur, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, di sini dikatakan, ya, kiambake dhewek nang sajroning kitab suci kawit sekang kitab-kitab Nabi Musa nganti kabeh kitab nabi-nabi. Jadi dari mana Tuhan Yesus itu dapat pengetahuan, ya? Dari mana Tuhan Yesus itu tahu bahwa ia tahu tentang pengajaran dari kitab-kitab perjanjian lama, ya kan? Dari mana? Ya dari belajar. Ya. Ingat bahwa selama hidupnya Tuhan Yesus dicatat umur 0 sampai dengan umur 12 tahun, 13 tahun sampai umur 29 tahun tidak diceritakan apa yang terjadi, ya, sehingga muncul di umur yang ke-30 tahun. Ingat, dalam perjanjian lama, budaya Israel, tradisi Yahudi, bahwa orang-orang yang baru muncul dan dipakai untuk maju ke medan peperangan, ya, untuk dapat mengajar sebagai rabi Yahudi, itu pada umur 30 tahun. Karena umur 30 tahun itu sudah melewati pendidikan, ya, dari tahun ke tahun, ya. Umur 12 tahun sampai umur 13 tahun, umur 13 tahun sampai umur 15 tahun, umur 15 tahun sampai umur 20 tahun, umur 20 tahun sampai umur 30 tahun. Itu jenjang pendidikan yang ada di Yahudi. Sehingga Yesus disebut rabi, Yesus disebut guru. Pendidikan rabi, ya, karena Yesus mengikuti pendidikan rabi Yahudi. Bayangkan yang bisa mengajar di bait suci, di bait Allah adalah seorang rabi. Bagaimana mungkin Yesus bisa mengajar di bait Allah kalau ia tidak mengikuti pendidikan rabi? Dan itu Yesus muncul pada umur yang ke-30 tahun.
Artinya dia sudah lulus dari program pendidikan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sebagai Yesus rabi. menggenapi hukum Taurat sebagai rabi Yahudi. Makanya Yesus bisa mengajar di Bait Allah, bisa mengajar di sinagog, dan tidak ada orang yang memprotes dia, bahkan banyak orang yang mendengarkan dia karena dia sudah lulus dari studi kerabian bagi orang-orang Yahudi. Nah, lanjut. Jadi jangan disangka bahwa Yesus itu tidak berpendidikan. Berpendidikan ya, masa nggak berpendidikan bisa ngajar di Bait Allah, dilempari batu. Terus Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. wow, rupanya mereka balik kampung. Mudik ya. Ya. Lanjut 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya. Di situ pada waktu Yesus mengerjakan apa yang menjadi malam terakhir, ya. Malam terakhir di hari Kamis suci, di hari Kamis putih, ya, mereka mengadakan perjamuan makan bersama dengan para muridnya. Yesus di situ baru mereka terbukalah. Ayat berapa itu? 31. Neng waktu kue, ya, pandelengane kebuka lan wong sakloron kue eling nek kiambake kuwi Yesus, baru kelingan. Saudaraku yang dikasih, baru teringat, oh Tuhan Yesus to iki ngono. Gak sadar. Nah. Terus ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, saudaraku, ini yang menjadi topik pembicaraan kita, ya, bahwa ternyata ketika mereka sedang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus itu ditemani oleh Yesus, dan Yesus sedang mengajarkan kitab suci, ya, kitab suci mulai dari kitab Musa sampai kitab para nabi. Nah, di situ dikatakan bahwa hati mereka itu berkobar-kobar, ya kan? Hati mereka itu membara. On fire. Hati mereka itu on fire, ya kan? Seperti terhanguskan. Waduh, kalau dipoetiskan begitu, saudaraku. Ayat terbakar. Ayat 32 ya. Ya. Ngerasa semringah banget. Nah, kalau wong Jawa Timur atine sumringah, berbunga-bunga. Ya kan? Artinya mereka itu sedang punya antusias, punya semangat dalam perjalanan itu. Tanpa sadar, ya, 11 km mereka lalui dengan cepat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berjalan bersama Yesus, hati mereka berbunga-bunga, hati mereka berkobar-kobar, hati mereka ada semangat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan bahwa hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada mereka. Lanjut. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit
dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di ayat 33 itu dikatakan dua orang itu langsung menyat bareng, langsung gegah, gagian, atau segera balik kembali ke Yerusalem. Ya, baru aja dok makan, langsung gagian balik maning ke Yerusalem. Bayangkan di situ sepertinya seolah-olah jarak tempuh ya 3 jam itu seolah-olah hanya beberapa menit saja, saking hatinya berbunga-bunga. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran penting apa yang dapat kita ambil dari kasus ini, saudaraku? Orang yang bertemu dengan Yesus seperti Kleopas ketika mengalami jalan buntu, ketika mengalami kesedihan, ketika mengalami yang namanya putus pengharapan, ya, untuk menjalani kehidupannya selanjutnya, ketika bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, hati mereka itu berkobar-kobar. Ketika mereka sebelum berjalan bersama Yesus terasa berat, ya. Apa artinya ini? Ketika berjalan dengan Yesus, hati yang berkobar-kobar, semringah, ya kan, berbunga-bunga, hati yang membara. Itu artinya perjalanan itu mengasihkan, ya, mengasihkan. 3 jam, bayangkan, Yesus mengajar kitab suci, ya, dari Nabi Musa sampai para nabi-nabi yang lain. Bayangkan saudaraku, 3 jam Yesus khotbah dalam perjalanan, mereka asik-asik aja, ya, asik-asik aja. Dalam perjalanan itu perjalanan yang mengasihkan ketika ada Yesus. Sekarang banyak orang, ya, mendengarkan khotbah 1 jam itu kayaknya nggak asik, ya kan? Seolah-olah ketika waktu ibadah pun sudah punya janjian, ya. Makanya ketika, ya, selesai doa berkat amin, langsung gagian mangkat maning metu tekan jerung gereja, ya kan? Karena ada janjian ngajak makan bareng. Nah, di situ seolah-olah tidak ada kepuasan dalam kehidupan ini ketika berjalan dengan Yesus. Sementara orang yang berjalan dengan Yesus itu faktanya seharusnya mengalami sesuatu yang asik, ada yang asik walaupun ada terasa berat, mengalami pintu-pintu yang tertutup, ya kan, mengalami kelelahan, mengalami sakit, ya, mengalami apa lagi? Capek, ya, frustasi, seolah-olah melakukan sesuatu udah bertahun-tahun sepertinya tampak tiada hasilnya. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan sepertinya tidak jawab-jawab. Tuhan, kemanakah Engkau selama ini? Ya Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Tuhan, aku sudah beribadah dengan setia, tapi kemana jawaban itu Tuhan? Nah, tapi ketika hati ketemu dengan Tuhan secara pribadi seperti Kleopas dan temannya ini, hati mereka berbunga-bunga, hati mereka berkobar-kobar. Perjalanan itu terasa mengasihkan. Begitu juga perjalanan hidup kita akan terasa asik jika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya jika saudara dan saya menjalani perjalanan hidup kita ke depan di hari esok, karena di hari esok, ya, itu ada Tuhan di sana. Nah, sebab Dia hidup, ada hari esok. Nah, kata pujian, ya kan? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari Senin, Selasa, Rabu,
Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Percaya saudara, jika kita, saudara dan saya berjalan dalam kehidupan ini bersama dengan Yesus, hidup kita akan terasa asik. Walaupun ada tantangan dan rintangan, walaupun ada masalah dan pergumulan, walaupun ada gangguan sakit penyakit, saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu yang akan menolong hidup saudara dan saya. Selamat malam untuk Nathan. Bagaimana kabarmu? Sudah baikankah Nathan? Ya, masih terasa seperti apa Nathan? Ya. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk berdoa. Saya mau berdoa untuk saudara, terlebih secara khusus kami mau berdoa untuk Nathan. Kiranya Tuhan memulihkan kesehatanmu, kiranya Tuhan memulihkan tubuhmu sehingga engkau dijamah Tuhan dari sakit penyakitmu. Tuhan jamah dan jadilah sembuh dalam berkat nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa malam hari ini untuk Nathan Setia Budi. Kiranya Tuhan menjamah tubuhnya, menjamah hidupnya. Tuhan menolong dia, Tuhan menyembuhkan dia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan pulihkan dia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan bikin sehat Nathan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan sukacita dalam hidupnya hari ini. Dalam berkat nama Yesus, jadilah engkau pulih dan sehat. Malam hari ini kami juga berdoa untuk Pak Victor dan Bu Erlina. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga, pasangan, keluarga, anak-anak dalam keluarga Pak Victor dan Bu Erlina. Kiranya berkat kemurahan Tuhan itu terjadi. Keluarga dilindungi dari mara bahaya, keluarga dijagai dari bencana, keluarga diberkati Tuhan dalam setiap pekerjaan. Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang sedang dikerjakan maupun yang akan dikerjakan. Dalam berkat nama Yesus, kesehatan menjadi bagian keluarga. Ya, sukacita menjadi bagian keluarga dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Nugra juga Dimas yang ada di Purwokerto. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau berani berjalan bersama dengan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, maka engkau akan memiliki semangat, kekuatan seperti Kleopas dan kawannya ketika berjalan bersama dengan Yesus dan mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Di situ mereka hatinya berbunga-bunga, hatinya berkobar-kobar, ada semangat dan sukacita. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas anak-anakmu, dan atas pekerjaan-pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Dimas dan Nugra dan keluarga diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga untuk Pak Musi dan Ibu dari Ibu Anggra yang berulang tahun hari ini. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga Pak Musi. Juga selamat ulang tahun. Tuhan memberkati ibunya Bu Anggra menikmati berkat kemurahan Tuhan. Tuhan pulihkan kesehatannya, jamah di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat kemurahan Tuhan dinikmati sehingga mengalami pemulihan dalam kesehatannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun sepertinya harapannya kecil, tapi ketika mau berjalan percaya kepada Yesus, maka kemustahilan itu bisa dilewatinya. Amen. Berkat kemurahan Tuhan untuk keluarga Pak Musi dan Bu Anggra terjadi hari demi hari. Amen. Berdoa juga untuk Bu Yuli Nur Hayati. Kiranya Tuhan
memberkati kehidupan Bu Yuli, memberkati anak-anak Bu Yuli, memberkati pekerjaan-pekerjaan Bu Yuli, berkat kesehatan, kekuatan, berkat sukacita, penghiburan, berkat-berkat yang baru dan yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan masih menjadi bagianmu hari lepas hari, selalu baru tiap pagi, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya bahwa berkat kemurahan-Mu itu kami nikmati dengan sukacita. Dan kami percaya ketika kami mau berjalan mengiring Engkau di sepanjang perjalanan hidup kami menemukan sukacita, kekuatan, dan cinta kasih Tuhan kami nikmati. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya bahwa orang-orang yang berjalan bersama dengan Yesus untuk melalui hari-harinya, hidupnya mengalami perjalanan yang mengasihkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Selamat malam. Sampai jumpa di program Doa Sehati Rabu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Shalom. Shalom.